innama wala linnafyi wa ma linnafyil hali wadukhuli alal ma'arifi wan nakirati wa alal mubtada'i wal khabari wa dukhulil ba'i ala khabariha nahu ma zaidun biqa'imin kama anna laysa kadzalik wa anna la innama hiya linafyi wa dukhuli ala nakirati wa alal mubtada'i wal khabari dunan nafyil hali wa dukhulu alal ma'arifi wa dukhulil ba'i ala khabarihi nahu la rajula fid dari. Jenis yang ketiga dari ke-13 jenis amil sama'i adalah dua huruf yang bisa merafa'kan isim dan menasabkan khabar, yaitu ma dan la. Misalnya Zaid tidak sedang berdiri dan tidak ada seorang pun yang hadir. Kemudian ma dan la ini keduanya disebut al-musyabbahataini bilaisa, yang mirip dengan laisa karena keduanya adalah untuk nafi. Adapun ma bisa menafikan waktu sekarang dan juga bisa masuk kepada isim ma'rifah maupun nakirah, mubtada dan khabar. Dan khabarnya ini bisa dimasuki huruf ba. Misalnya Zaid tidak sedang berdiri, sebagaimana laisa juga demikian. Sedangkan la hanya bisa masuk ke dalam isim nakirah saja, juga bisa masuk kepada mubtada dan khabar, akan tetapi tidak bisa menafikan waktu sekarang. Kemudian tidak bisa masuk kepada isim ma'rifah dan tanpa khabarnya dimasuki ba. Contoh, tidak ada seorang pun di rumah. Dikatakan bahwa la tidak bisa menafikan waktu sekarang karena la ini untuk menafikan waktu mendatang, juga tanpa masuk kepada isim ma'rifah, dan ini menguatkan bahwa dia hanya masuk kepada isim nakirah saja. Adapun terkait contoh, la nafiyatul lil jinsi, la rajula fid dari. Di sini adalah la nafiyatul lil jinsi yang bisa beramal sebagaimana amal inna, padahal keduanya ini berbeda dari segi amalan. La yang beramal sebagai laisa disebut la nafiyatul lil wahdah. Dia bisa merafa'kan isim dan menasabkan khabarnya. Sedangkan la nafiyatul lil jinsi memiliki amalan kebalikannya, yakni menasabkan isim dan merafa'kan khabarnya. Maka yang tepat adalah la rajulun fid dari. Hurufun tansibul ismal mufrada. Huruf-huruf yang bisa menasab isim mufrad. An-naw'ul rabi'u min salasata asyara naw'an hurufun tansibul ismal mufrada faqat wa hiya sab'atu ahrufin. Jenis keempat dari 13 jenis amil sama'i adalah huruf-huruf yang menasabkan isim mufrad saja. Totalnya ada 7 huruf. Ahaduha al-wawu bimakna ma'a, nahu istawal ma'u wal khasyabatah. Al-maf'ulul ma'ahu wa huwa madhkuru ba'dal waw al-kainati bimakna ma'a limusahabati ma'muli fi'li. Yang pertama adalah waw yang bermakna ma'a yang disebut dengan wawul ma'iyah.
misalnya air tenang bersama kayu. Maf'ul ma'ah adalah isim yang disebutkan setelah waw yang bermakna ma'ah, karena kayu di sana adalah yang menyertai air ketika terjadinya fi'il, yaitu tenang. Maka kayu adalah ma'mulil fi'li yang dilibatkan dalam fi'il. Wasani illa lil istisna'i nahu ja'anil qawmu illa zaidan. Wa ma'nal istisna'i ikhraju syai'in amma dakhala fihi ghairuhu faqad akhrajta zaidan minal maji'i. Yang kedua adalah illa untuk istisna. Contoh dan pengertian istisna adalah mengeluarkan sesuatu daripada yang dimasukkan padanya oleh selainnya. Maka sungguh telah dikeluarkan Z daripada orang yang datang. Misalnya waya'u waya nahu ya rajula waya rajulan waya abdallahi waya khairam min zaidin. Misalnya wahai lelaki, wahai Abdullah, wahai kebaikan Zaid. Wa aya nahu aya rajulan wa aya Abdullahi wa aya khairam min zaidin. Wahaya nahu haya rajulan wa ay nahu ay rajulan wa hamzah nahu a rajulan. Wa hadhihi al khamsatu linida'in. Wa ma'nal munadi huwal matlubu iqbaluhu biharfi naibin manab. Ud'u lafzan nahu ya zaidun au takdiran nahu yusufu a'rid an hada ay ya Yusuf. Wa ya ikhtasat bi an yunadaya bihal qaribu wal ba'idu wal mutawassitu dunal akhwatiha. Wa aya wa haya wudi'ata lil munada al ba'id wa aya wal hamdah li munada al qarib. Walakinil hamdata lil aqrab wa ay li munadal mutawasiti. Kemudian ada haya, kemudian ada ay dan hamdah, yang mana kelimanya adalah adawatul nida. Makna munada ialah yang diminta kehadirannya dengan menggunakan salah satu huruf yang mengganti fi'il ad'u secara lafal. Misalnya ya Zaidun, maka ia ditakdirkan ad'u Zaidan. Atau secara takdir seperti Yusufu a'rid an hadha, wahai Yusuf berpalinglah dari ini, maka takdirnya ya Yusuf. Maka ada watun nida yang menggantikan ad'u secara lafal adalah jika ia disebutkan, dan secara takdir jika ia tidak disebutkan. Sedangkan ya, dia adalah adawatun nida yang digunakan untuk memanggil yang dekat, yang jauh, yang pertengahan selain adawat yang lain. Sedangkan aya dan haya digunakan untuk munada yang jauh. Kemudian ay dan hamzah digunakan untuk munada yang dekat. Namun hamzah ini digunakan yang paling dekat atau yang lebih dekat, dan ay untuk pertengahan. Hurufun tansibul fi'lal mudhari'ah. Huruf-huruf yang menasab fi'il mudhari'. An-naw'ul khamisu min 13 naw'an hurufun tansibul fi'lal mudhari'a wa hiya 4 ahrufin. Jenis yang kelima dari ke-13 amil sama'i adalah huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dan totalnya ada 4 huruf. An, walan, wakai, wa idan. Misalul an nahu uhibbu an yakuma zaidun. Walan li ta'kidi an nafyi fil mustaqbal nahu la yadriba zaidun. Wa ka qawlihi ta'ala
falan abrahal arda hatta ya'dana li abi. Walana harfani lin nafi wahuma la walan. Walakinna lan ablaga fi ta'kidin nafi fil mustaqbal. Wa qala ba'duhum lan nafiyan abadiyan wa humul mu'tazilatu. Wa kai li ta'lili nahu ji'tuka kai taquma, maknaha makana ma qablahu sababan lima ba'dahu. Nahu aslamtu kai adkhulal jannah, fayakunul islamu sababan lidukhulil jannah. Wa idan li jawabi wal jazai ka qawlihi liman qala ana atika idan ukrimaka. 4 huruf tersebut adalah an, lan, kai, idan. Contoh an seperti aku ingin Zaid berdiri, dan lan adalah untuk menguatkan nafi pada waktu mendatang. Misalnya Zaid tidak akan memukul, sebagaimana firman-Nya, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkanku. Maka kita punya 2 huruf nafi, yaitu la dan lan. Namun lan ini lebih kuat untuk menafikan waktu mendatang. Sebahagian mereka mengatakan lan ini menafikan secara abadi. Mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Disebutkan di catatan kaki di sini, di antaranya adalah Zamakhsyari. Kai fungsinya untuk menunjukkan sebab. Misalnya, aku mendatangi agar kamu berdiri. Makna ta'lil adalah yang disebutkan sebelumnya menjadi sebab setelahnya. Misalnya, aku masuk Islam agar aku masuk surga, maka Islam adalah sebab masuknya ke dalam surga. Idzan untuk jawaban dan balasan, seperti ucapanmu. Bagi siapa yang mengatakan aku akan mengunjungimu, maka kita menjawab aku akan memuliakanmu.